Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada pada bulan Syawal pada tahun 1444 Hijriah ya. Dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan ibadah bulan Ramadan dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sebenarnya yang diharapkan daripada bulan Syawal ini? Apakah bulan Syawal itu, dan apakah yang diharapkan bisa terjadi di bulan Syawal ini? Apakah betul bulan Syawal ini adalah seperti yang biasa didengung-dengungkan oleh orang-orang, wah aku wis bar Ramadan bebas, bisa melakukan banyak hal, bisa makan, minum, puas dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Bagaimana pandangan Islam, menurut pandangan Islam mengenai bulan Syawal ini? Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pelajari dulu apakah arti daripada Syawal tersebut. Syawal ini berasal dari bahasa Arab atau syawala, yang berarti menjadi sedikit atau susu unta atau perbekalan. Itu fenomenanya terjadi pada musim Syawal. Nanti bulan Syawal ini fenomenanya susu unta ini keluarnya ini sedikit, susu unta betina ya. Ini keluarnya sedikit. Jadi fenomena pada musim bulan ini susu unta betina hanya keluar sedikit. Bahasa Arabnya adalah taswil laban al-ibil ya. Nah, kemudian ada yang menyebutkan juga, jadi pada masa Arab Jahiliyah ini menganggap bahwasanya menikah di bulan Syawal ini merupakan kesialan. Jadi ada yang menganggap di zaman Arab Jahiliyah ini menikah di bulan Syawal ini termasuk kesialan dan jangan dilakukan. Ini diambil dari mana? Ternyata diambil dari unta juga. Jadi untanya itu ketika di bulan Syawal ini nggak mau dikawini oleh unta jantan. Jadi mereka ketika unta jantan ini menghampiri unta betina ini menggerak-gerakkan ekornya. Jadi nggak mau untuk dikawini oleh unta jantan, dan ini kemudian diambil oleh mereka bahwasanya ya sudah, nggak boleh, nanti tidak sial, unta aja nggak mau kita nikah. Nah di sini merupakan sebuah kesalahan yang kemudian sama Nabi ya ditentang. Jadi sama Nabi kemudian ditentang oleh Nabi, dan bahkan Nabi ini menikah dengan 3 istrinya ini di bulan Syawal ya. Dia menikah dengan istri Nabi ini di bulan Syawal. Jadi kalau di Jawa ini kan nggak boleh menikah di satu syuro ya. Jadi kalau di Jawa ini nggak boleh menikah di satu syuro karena nanti tidak sial, nggak apik dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dalam Islam. Jadi kalau kita katakan dalam Islam ini boleh-boleh saja menikah di semua bulan ini, boleh-boleh saja. Cuma kalau satu bulan yang mungkin yang kalau nikah di bulan itu agak unik ya, di bulan Ramadan ya. Tapi bukan masalah mistis, bukan masalah kesialan, tetapi sekali lagi kalau jenengan menikah di bulan Ramadan lah itu domangan beda. Menikah itu kan walimah ya. Jadi kalau menikah ya boleh di bulan Ramadan, misalnya akad, KUA dan lain sebagainya. Tapi mungkin walimahnya habis bulan Ramadan bisa. Karena kalau di bulan Ramadan walimah makan-makan ya, pada puasa ya makan namanya. Ya seperti itu. Jadi logikanya bukan karena, sekali lagi bukan karena mistis, bukan karena kesialan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini yang diinginkan oleh Allah kepada kita itu apa? Jadi Syawal sendiri ini berarti dalam bahasa. Jadi kalau tadi dari asal mulanya ya, di asal mulanya ini dalam bahasa itu berarti peningkatan. Jadi peningkatan. Jadi kalau bahasanya ekor unta yang nggak mau kemudian digerak-gerakkan ke atas itu karena nggak mau dinikahi, peningkatan. Jadi artinya dalam tanda kutip ya, kalau kita ambil daripada kata tadi peningkatan ekor unta tadi, maka yang diambil majasnya, metafornya ini adalah di dalam Islam ini kita diinginkan untuk meningkat dalam hal ibadah
setelah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita sudah digembleng, sudah bisa puasa sampai 30 hari, ibadah taraweh, ibadah sunnah, duha dan lain sebagainya, sholat malam, kemudian pengajian yang luar biasa sehari sampai 3 kali bahkan lebih ya. Nah ini jangan sampai di bulan Syawal ini malah menurunnya itu drastis. Malah ini tulisannya itu peningkatan ya. Di sini penjelasannya itu adalah di bulan Syawal itu malah yang kemarin kita lakukan di bulan puasa itu malah harus dijaga kemudian ditingkatkan. Bukan diturunkan ya, dijaga kemudian ditingkatkan. Tapi yo angel tenan nih ya. Biasanya memang turun ya. Tapi di sini tulisannya untuk dijaga dan ditingkatkan. Nah, kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Yang penting kita tahu dulu teorinya, tahu dulu maksudnya, nanti kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena merayakan Idul Fitri di hari kemenangan ini, malah yang terjadi adalah fenomenanya bukan semakin terjaga dan meningkat ibadahnya, namun identik malah dengan baju-baju baru ya kan, mudik, makanan lezat, dan mengeluarkan duit yang banyak untuk kebutuhan konsumtif yang besar, misalnya untuk beli HP, motor, bahkan ada yang beli mobil karena mungkin dapat THR ya. Nah ini yang terjadi, fenomena ini yang terjadi bahkan di tempat saya di Indonesia. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu melalui Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad itu mengajarkan sunnah yang mulia, yakni di bulan Syawal ini, di awal bulan Syawal ini melakukan puasa Syawal 6 hari. Dan puasa Syawal ini dianjurkan, bahkan disunahkan Nabi itu dilakukan di awal bulan Syawal ya. Tapi bukan tanggal satunya karena kita sholat Idul Fitri, maka dilakukan di tanggal 2 sampai tanggal 7. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 7, Masya Allah ya. Jadi kalau kita tanggal 2 tanggal 7 ya repot. Kenapa kok repot? Karena kita masih makan-makan ya, mudik, makan-makan. Kalau Ustadz ya ngisi pengajian Syawalan, ditawari makanan snack, mungkin makan besar ya nggak enak kalau nolak dan lain sebagainya. Maka ini malah jadi sulit juga ya. Jadi kalau tanggal 2 sampai tanggal 7 ini sulit. Tetapi hikmahnya apa? Jadi kalau teman-teman ngambil hikmahnya, meskipun teman-teman ini sulit, tetapi ketika ini dilakukan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ini dilakukan, maka ini terjadi kebaikan yang luar biasa. Contoh. Jadi ketika bulan Ramadan kan kita puasa nih, lapar dan lain sebagainya. Bulan Syawal ini koyone wis dilepas ya, bisa makan macam-macam makanan dan lain sebagainya. Nah ini Allah tahu nih. Allah tahu kita ini bakalan makan isinya ini. Bahkan syawalan undangan nikah ya kan, bukan nikah kan 2 bulan Syawal ini rata-rata, apalagi di Indonesia ini nikahnya pada bulan Syawal. Kemarin kita habis menghadiri pernikahan di bulan Syawal, nikah ya kan. Nanti belum undangan syawalan SD, SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Syawalan RT ini tadi barusan diumumkan, syawalan RT ibu-ibu, besoknya itu syawalan bapak-bapak, dono praloyo dan lain sebagainya. Di sini syawalan kan mesti madang ya. Nah ini apa yang terjadi? Masya Allah, yang terjadi bukannya kita semakin sehat, malah yang terjadi adalah penggemukan perut dan asam urat ya, penyakit bentuk apa ya, asam urat, hipertensi, stroke. Karena mungkin yang tua-tua juga ikut makan, dari yang penyakit juga ikut makan, penyakitnya malah nggak hilang, harusnya dengan puasa bisa hilang, malah penyakitnya itu malah keluar semuanya gara-gara kita melampiaskan makan kita. Maka puasa Syawal ini di 6 hari ini luar biasa dahsyat. Karena di 6 hari ini, ya mudik ini kalau di Indonesia ini Masya Allah, mudik di Indonesia ini rata-rata ya seminggu, rata-rata semingguan. Dan makannya ini paling banyak ya di seminggu ini setelah bulan Ramadan, awal bulan Syawal sampai seminggu ini. Maka yang terbaik adalah ibadah di awal bulan Syawal tanggal 2 sampai tanggal 7 ini menurut saya ya, Masya Allah, menjadi benar-benar penyelamat kita daripada mungkin yang harusnya kita semakin sehat setelah bulan Ramadan, kita malah gemuk, malah banyak makan, malah banyak penyakit. Ini mungkin teman-teman, kalau teman-teman bisa melakukan puasa Syawal di awal bulan itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, yang tinggal direm makannya jangan banyak-banyak, jangan berlebihan, dan kemudian ya pilih-pilih ya. Nek jenengan duwe hipertensi, asam urat, darah tinggi ya hati-hati.
Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada hadis riwayat Muslim. Jadi hadis riwayat Muslim, barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun. Jadi puasanya 1 tahun. Ada yang mengibaratkan bulan Ramadan ini ibarat puasa dikalikan 10 ya, 30 kali 10, 30 hari kali 10, 300. Kemudian yang puasa Syawal ini puasa 6 hari, yang 6 hari ini juga dikalikan 10, jadi totalnya 360 ya. Puasa kan dalam 1 tahun kan sehari 360 hari ya, jadi hitung-hitungannya kayak gitu. Ada yang kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah para ulama ini ya, biasanya dilakukan para ulama ini ya, bulan tadi kan puasa tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Ini biasanya para ulama ini kemudian membuat lebaran kupat ya. Jadi untuk mensyukuri nikmat Allah, maka zaman dulu ya, ini orang-orang Jawa khususnya ya, ini membuat lebaran kupat atau Jawanya seperti bakda kupat. Setelah itu melanjutkan tetap istiqomah, melanjutkan membaca Al-Quran, sholat malam, infak, sedekah, dan ibadah lainnya seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah ini penting teman-teman. Jadi kalau kita masuk bulan Syawal ini, kalau kita diperintahkan dalam Islam ini bukan penurunan, tetapi penjagaan terhadap ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, maka diteruskan di bulan Syawal, kemudian sebisa mungkin kita tingkatkan. Maksudnya gimana? Kalau jelas kalau 30 hari nggak bisa ya, tapi minimal di bulan-bulan lainnya setelah bulan Ramadan kita tetap puasa, tetap baca Quran, tetap sedekah. Maksudnya itu seperti itu. Syukur-syukur kalau kan ada rezeki nih, misalnya sedekah baru dapat proyek, miliaran ya kan, di bulan Ramadan nggak dapat proyek misalnya kan, karena bulan Ramadan saya jualan air saja itu ya pada nggak beli ya, beli tapi nggak sebanyak bulan-bulan biasanya, karena memang kan puasa, dan kita maklumi malah kita bisa beribadah dengan lebih ya. Nah kemudian setelah bulan Syawal ini kan omsetnya mungkin balik lagi, atau yang meningkat bahkan drastis, nah maka sedekahnya bisa lebih banyak. Nah ini maksudnya peningkatan itu seperti itu, maka kita bisa meningkatkan sedekah kita. Mungkin Ramadan kemarin 1.000 ya, Syawal iso 200.000. Nah, mungkin maksudnya peningkatan itu yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Kalau meningkat yuk posone sesasi meneh ya nggak bisa, ini nggak boleh juga, karena di syariat kayak itu. Minimal kita bisa puasa, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, nah yang bisa, kemudian ada puasa yang mulbit di pertengahan bulan dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman pengen puasa ya puasa aja, seperti itulah ya, puasa yang pengen puasa aja. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya sedikit yang singkat yang bisa saya sampaikan tentang bahwasanya Syawal ini adalah bulan, bukan bulan penurunan, tapi artinya adalah bulan peningkatan. Maka teman-teman jangan, kalau teman-teman nggak bisa melaksanakan seperti bulan Ramadan, minimal jangan tinggalkan semua. Jadi rata-rata kita ini meninggalkan semua, termasuk mungkin saya dulu ya. Jadi setelah membaca ini, belajar ini, ternyata artinya peningkatan, ternyata artinya nggak boleh ditinggalkan semuanya, malah ditingkatkan. Dan semoga dengan penjelasan ini kita bisa semakin menjadi orang-orang yang lebih bisa meningkatkan ibadah kita, dan semoga Allah memberikan derajat takwa kepada diri kita, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Di akhir channel manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.